Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi tubuh yang sehat, kuat, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan firman-Mu. Jamah hati kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah percaya dan kerendahan hati. Firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudaraku sekalian, di tengah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada dua orang buta yang mengikuti dia sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Sekalipun sudah mendengar seruan dari kedua orang buta tersebut, Kristus tak langsung bertindak karena ia hendak menguji kesungguhan iman mereka. Oleh karena itu, Kristus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Sebelum Tuhan bertindak untuk menolong, ia ingin memperoleh jawaban yang tulus dari hati. Dan kedua orang buta itu pun menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Kunci untuk menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak menolong dan menyelesaikan persoalan yang kita alami adalah hati yang percaya. Setelah mendengar jawaban dari dua orang buta itu, barulah Tuhan menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudaraku sekalian, kita menginginkan berkat, pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Tapi selama kita masih mengandalkan logika, mengandalkan kepintaran dan kehebatan manusia, dan menggunakan cara-cara manusia, sulit bagi kita untuk dapat melihat dan mengalami campur tangan Tuhan. Selain itu, punya kerendahan hati adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Selama kita merasa diri hebat, pintar, dan mampu, selama kita masih meninggikan diri, tak mungkin pertolongan kita terima dari Tuhan. Seorang perempuan Siri Fenisia yang anaknya kerasukan setan merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Sekalipun ia disebut anjing, tak membuatnya marah atau tersinggung. Saat meminta tolong, Kristus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu lulus dalam ujian kerendahan hati.
karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudaraku sekalian, tanpa iman percaya dan kerendahan hati, seruan dan doa kita takkan mampu menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangannya untuk bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus membimbing hidup kami agar kami memiliki iman percaya, sikap kerendahan hati, sehingga kami semakin mengerti isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.